Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kamilia dengan NIM 19016012. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagian dari morfologi, yaitu afiksasi. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian afiksasi, yang kedua yaitu jenis-jenis afiksasi, dan yang ketiga yaitu ciri-ciri dari afiksasi. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu mengenai pengertian afiksasi. Seperti yang kita ketahui, afiksasi merupakan suatu proses pembubuhan afiks pada suatu kata, baik itu tunggal maupun kompleks, yang bertujuan untuk membentuk suatu kata. Ingat, pengertian afiksasi itu yaitu bertujuan untuk membentuk suatu kata. Kemudian yang kedua yaitu jenis-jenis afiksasi. Jenis-jenis afiksasi itu ada 9. Yang pertama yaitu prefix. Yang kedua yaitu ada infix. Yang ketiga ada sufiks. Yang keempat ada gabungan afiks. Yang kelima ada simulfiks. Yang keenam yaitu ada suprafiks. Yang ketujuh ada interfiks. Yang kedelapan ada transfiks. Konfiks. Ini adalah jenis-jenis dari afiksasi. Saya ulangi lagi. Yang pertama jenis-jenisnya itu ada prefix, yang kedua ada infix, yang ketiga ada sufiks, yang keempat adalah gabungan afiks, yang kelima itu simulfiks, yang keenam suprafiks, yang kedelapan interfiks, yang kedelapan transfiks, yang kesembilan yaitu konfiks. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu kita akan membahas prefix terlebih dahulu. Prefix atau awalan adalah proses penambahan afiks pada muka kata dasar. Ingat, kata yang dapat kita garis bawahi pada prefix yaitu terdapatnya afiks pada muka kata dasar. Atau mungkin kata dasar atau kompleks atau jadian. Contoh dari prefix yaitu ber, men, di, ter, pen. Baik, saya akan memberikan contoh satu persatu dari afiks ini. Yang pertama contoh dari afiks ber. Ber, ketika afiks ber ditambah dengan kata dasar diskusi pada kata berdiskusi, di mana ber merupakan dari prefix karena afiksnya berada di muka kata dasar, dan diskusi inilah yang merupakan kata dasarnya. Selanjutnya dari contoh dari men. Contoh men. Men ditambah kata dasar jaga pada kata menjaga, di mana men merupakan prefix dan jaga merupakan kata dasarnya. Selanjutnya contoh dari di. Apabila di ditambah kata dasarnya lihat pada kata dilihat, di mana di ini merupakan afiksnya dan lihat ini merupakan kata dasarnya. Selanjutnya ter. Ter apabila ditambah dengan kata dasar sayang pada kata tersayang, di mana ter ini merupakan afiks dan sayang yang ini merupakan kata dasarnya. Dan pen. Ketika pen, afiks pen ditambah dengan kata dasar jaga pada kata penjaga,
Dimanapun ini merupakan afik prefik, afiknya yang berada di muka kata dasar, dan jaga ini merupakan kata dasarnya. Ingat, prefik itu merupakan awalan, di mana afiknya berada di muka kata dasar atau mungkin kata dasar atau kompleks atau kata kejadian. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu infik. Infik atau sisipan merupakan di mana afiknya berada di tengah-tengah kata dasar. Ingat, infik itu merupakan sisipan di mana afiknya berada di tengah-tengah kata dasar. Contohnya yaitu M, in, L, R. Contoh dari M ini yaitu pada kata gemetar. Di sini dapat kita lihat di mana afiknya yang M berada di tengah-tengah kata dasar. Yang ini. Selanjutnya yang kedua yaitu in. In dapat kita lihat pada kata kinerja. Kinerja, di mana in-nya ini berada di tengah-tengah kata dasar. Selanjutnya dari contoh dari contoh dari L yaitu pelatu, di mana L-nya ini berada di antara tengah-tengah kata dasarnya. Dan yang terakhir yaitu R. R, contoh katanya yaitu gergaji, di mana afik R berada di tengah-tengah kata dasar. Selanjutnya yang ketiga yaitu sufik. Sufik atau akhiran adalah afik berada di akhir kata dasar. Ingat, akhir kata dasar, afiknya yang berada di akhir kata dasar. Contohnya yaitu an, man, kan. Dimana contoh afik an yaitu terdapat pada kata makanan, dimana an-nya ini yang merupakan sufik, afiknya, dan makan ini yang merupakan kata dasarnya. Kemudian yaitu man, terdapat pada kata contohnya yaitu ketika kata dasar seni ditambah dengan afik man menjadi seniman, di mana afiknya yaitu man, kata dasarnya seni. Selanjutnya yaitu kan. Contoh dari kan yaitu kata dasar ambil kita tambah dengan afik kan menjadi ambilkan, di mana ambil ini merupakan kata dasarnya dan kan merupakan afiknya. Yang keempat yaitu gabungan afik. Gabungan afik itu adalah gabungan prefik dengan sufik. Prefik dengan sufik. Contohnya yaitu beran dan memkan. Dimana contoh beran yaitu terdapat pada kata berpakaian. Dimana gabungan afiknya di sini yaitu afik ber dengan afik an. Terdapat pada kata dasar pakai yang terdiri dari kata pakai, pakaian, berpakaian. Terdiri dari kata pakai, pakaian, berpakaian. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu memkan. Contohnya yaitu membingungkan. Di mana gabungan afiknya di sini dapat kita lihat yaitu gabungan afik
dengan afiks kan pada kata dasarnya bingung. Yang kelima yaitu simulfik. Simulfik, di mana simulfik itu merupakan afiks yang dileburkan atau disematkan dengan ciri-ciri segmental yang dileburkan pada kata dasarnya. Yang keenam yaitu konfik. Konfik merupakan gabungan dari prefiks dan afiks, sufiks yang diletakkan atau ditempatkan di awal dan di akhir kata dasar. Contohnya yaitu beran, kean, teran, dan senya. Contoh dari beran yaitu berkelanjutan, di mana afiks ber dan afiks tan yang ditambah dengan kata dasar kelanjutan. Kemudian kean. Intrafik adalah suatu jenis afiks yang muncul di antara dua unsur. Contohnya yaitu dalam bahasa Indonesia dapat kita lihat afiks n dan o. N dalam kata Indonesia, N, dan O dalam kata logi, yang terdapat pada kata Indonesia logi. Selanjutnya yang terakhir yaitu transfik. Transfik adalah jenis infik yang menyebabkan kata dasar menjadi terbagi-bagi, di mana dapat kita temui dalam bahasa Arab. Yang terakhir pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu mengenai ciri-ciri dari afiksasi. Ciri-ciri afiksasi itu ada 3. Yang pertama yaitu kata berimbuhan adalah bahwa kata-kata itu terdiri atas lebih dari satu morfem atau salah satu katanya berupa afiks. Yang kedua yaitu kata berimbuhan adalah bahwa kata itu memiliki ciri-ciri makna gramatikal atau makna gramatis. Makna gramatikal atau makna gramatis. Yang ketiga yaitu kata berimbuhan adalah bahwa proses pembentukan kata-kata itu terjadi pada kelas kata dan kata dasarnya. Baik, itulah penjelasan saya pada kesempatan kali ini. 3 pokok pembahasan yang dapat saya ulangi lagi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari afiksasi, yang kedua yaitu jenis-jenis afiksasi, dan yang ketiga yaitu ciri-ciri dari afiksasi. Sekian pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.